Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 27 Mei 2025. Sari berita, Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen menggagas langkah strategis untuk mengangkat potensi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif di wilayahnya. Salah satu inisiatif unggulannya adalah penyelenggaraan Solar Fun Run 2025. Petani kecewa harga beberapa komoditi di Kabupaten ND terus mengalami penurunan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen menggagas langkah strategi untuk mengangkat potensi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif di wilayahnya. Salah satu inisiatif unggulannya adalah penyelenggaraan Solar Fun Run 2025. Laporan Lady Badin. Dalam masa 100 hari menjabat, Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen mulai membuat langkah strategisnya untuk mengangkat potensi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Flores Timur. Salah satunya dengan menyelenggarakan Solar Fun Run 2025, sebuah event lari lintas alam yang akan digelar pada 21 Juni 2025 mendatang di Pulau Solor, Flotim. Event ini menurut Anton Doni Dihen dirancang tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai momentum untuk mengenalkan Pulau Solor sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan alam, serta mendorong perputaran ekonomi lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Memang tidak mudah untuk berdaya saing di bidang kepariwisata. Apalagi kalau kita membandingkan dengan daerah lain. Tapi mau tidak mau, kita tetap mau mengambil bagian dalam urusan perkembangan kepariwisataan itu. Karena itu kita mau buat Solar Fun Run ini menjadi satu event pariwisata yang tahun ini kita kemas secara serius dan menjadi bagian dari brand kita. Dia juga menjadi exercise dari bagaimana cara kita mengelola event dengan baik, dengan mengkapitalisasi potensi budaya kita yang ada, yang lahir dari sejarah Flores Timur pada umumnya dan khususnya sejarah Solor. Keindahan alamnya juga tidak kalah sebenarnya Solor itu. Menurut Bupati Flotim Anton Doni Dihen, strategis pengembangan pariwisata Flores Timur tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik destinasi, tetapi dimulai dengan membangun atmosfer sosial melalui event-event budaya dan olahraga. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, komunitas budaya, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Flores Timur memang harus menggerakkan kepariwisatanya dari event pertama, dan itu kami sudah yakini dari dulu. Kita tidak dalam keterbatasan anggaran, kita tidak punya kekuatan untuk membangun dari destinasi. Karena membangun satu destinasi saja sudah membutuhkan anggaran sekian. Karena itu kita membangun dari event dulu. Kita menggerakkan keramaian sosial yang punya dampak ekonomi. Sekarang kita sudah punya Semana Santa, kita punya Festival Balenagi, tambah Solar Fun Run. Nanti ada Festival Budaya Laumaholot, kita akan punya 4 event. Tambah lagi nanti kalau kita bangun satu tempat keramaian lagi di situ, maka modal keramaiannya itu sudah cukup dan itu bisa mengundang investasi dari luar. Anton Doni Dihen juga berharap inisiatif tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan di kabupaten tersebut. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Petani kecewa harga beberapa komoditi di Kabupaten ND terus mengalami penurunan. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam beberapa pekan terakhir, harga komoditi di Kabupaten ND khususnya kemiri dan coklat atau yang lebih dikenal dengan kakao mengalami penurunan harga yang cukup drastis hingga saat ini. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan dari para petani akibat ketidakstabilan harga komoditi saat ini. Kepada RRI, Berto, salah satu petani dari Desa Tomperabu 2, Kecamatan ND, Kabupaten ND, menyampaikan kekecewaannya atas turunnya harga beberapa komoditi seperti kemiri dan coklat saat ini. Harapan kami petani
Dijelaskan Berto, untuk saat ini harga kemiri turun hingga 27.000 per kilogram, di mana sebelumnya harga kemiri tembus hingga 45.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga coklat kering sebelumnya tembus hingga 150.000 per kilogramnya, namun saat ini mengalami penurunan hingga di angka Rp90.000 per kilogramnya. Turunnya harga komoditi di beberapa pengepul komoditi di Kabupaten Ende saat ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian para petani. Dirinya mengharapkan agar harga komoditi kembali naik sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga dan mengharapkan adanya perhatian dan peran pemerintah terhadap naik turunnya harga komoditi saat ini. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong percepatan sertifikasi tanah bagi warganya. Laporan Suimam. Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Manggarai Timur, Boni H. Siregar, Senin 26 Mei 2025 mengatakan bahwa dari 150.000 bidang tanah yang ada, sekitar 100.000 diantaranya belum bersertifikat. Dijelaskan, dari data yang ada, jumlah kepala keluarga KK di Manggarai Timur mencapai 85.000. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 40.000 KK atau 40% yang sudah memiliki sertifikat tanah. Bidang sertifikat tanah kita itu ada sekitar 150.000 bidang, 2 kali dari jumlah KK. Kalau kita melihat data lagi, yang sudah bersertifikat itu sekitar 60.000. Berarti ada sekitar 40%. Ada sekitar 100.000 yang belum bersertifikat. Kalau tadi targetnya 4.300, maka kita butuh waktu 20 tahun. Menurut Boni, jumlah bidang tanah yang belum memiliki sertifikat masih cukup tinggi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan kepemilikan dan legalitas aset tanah masyarakat, terutama bagi petani dan masyarakat desa. Ia melanjutkan, program reforma agraria sendiri merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mengurangi konflik agraria di tengah masyarakat. Sertifikasi tanah juga dinilai mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Ditambahkan, gugus tugas akan terus bekerja sama dengan pemerintah desa dan Badan Pertanahan Nasional BPN untuk mempercepat proses inventarisasi dan sertifikasi tanah yang belum terdata secara legal. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Selain menjaga keamanan wilayah maritim dan Lanal, Labuan Bajo juga berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan darat dan laut. Laporan Epi Wahab. Selain menjaga wilayah kemaritiman, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Labuan Bajo juga berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dengan berkolaborasi bersama instansi, stakeholder, dan masyarakat untuk memastikan kebersihan lingkungan kota wisata super prioritas Labuan Bajo. Hal ini disampaikan langsung Komandan Lanal dan Lanal Labuan Bajo, Letkol Laut P. Ardian Wijanarko Jaja Saputra, dan dia menyampaikan dengan lingkungan yang bersih dari sampah baik di darat maupun laut, maka akan membuat wisatawan lebih nyaman dan Labuan Bajo mendapat kesan baik dari aspek kebersihannya. Kehadiran Lanal di sini kan salah satu untuk itu juga. Kita sebagai instansi maritim kan pengennya apa yang menjadi, apalagi di sini digemburkan wisata premium, pengennya di situ betul-betul kita buat premium. Bukan inisiator, kita awalnya diskusi aja mas, diskusi, ngobrol. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan diterima sama Pak KSOP, diterima sama Kapolres, dan tim juga menerima. Yaudah ayo eksekusi. Itu kita sampaikan. Ya salah satunya tindakan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa diprogramkan, mungkin dibuat rutin 1 bulan sekali atau bagaimana untuk kegiatan itu. Orang kita di sini yang punya speed juga banyak, pengisi pun juga punya speed juga. Kenapa itu tidak kita manfaatkan? Ayo Pak, kita bareng-bareng 1 bulan sekali bergerak bersama-sama serentak. Selain membuat agenda rutin dalam membersihkan lingkungan dengan melibatkan lintas sektor, dia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan bukan hanya di darat tetapi juga di laut. Mengingat laut sebagai wisata wahari di Labuan Bajo dan merupakan salah satu daya tarik populer sehingga banyak wisatawan yang datang berkunjung. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende bersama Forum Pelanggan melakukan sosialisasi peningkatan pelayanan air minum di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Bula.
Sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Lurah Rewarangga Selatan pada Senin 26 Mei 2025. Lurah Rewarangga Selatan Nani Toro menyambut baik upaya sosialisasi yang mana bukan hanya sebagai kebutuhan tetapi juga sebagai hak dasar setiap warga negara. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pelayanan air minum yang baik dan bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga sumber daya air yang kita miliki. Ia menjelaskan melalui sosialisasi diharapkan masyarakat lebih aktif terlibat dalam pengelolaan air bersih serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas air minum di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan. Sebagai lurah, saya menyambut baik upaya sosialisasi ini, yang mana air bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga hak dasar setiap warga negara. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pelayanan air minum yang baik dan bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga sumber daya air yang kita miliki. Lurah Rewarangga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian sumber daya air serta memanfaatkan air bersih secara bijak dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ketua Forum Pelanggan Maurus Bunga dalam kesempatan di hadapan warga mengatakan bahwa hasil komunikasi yang dibangun dengan pihak Perumda Tirta Kelimutu telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan karena bagaimanapun bagi Perumda Tirta Kelimutu pelanggan adalah segala-galanya bagi perusahaan. Namun demikian, saat memberikan pelayanan tentu ada kendala dan juga masalah, dan dalam perjalanan waktu tentu mereka akan berupaya bagaimana mengatasi kendala juga mencari solusi atas masalah yang terjadi. Selain itu, masalah dengan keberadaan pelayanan Perumda Tirta Kelimutu juga dialami oleh warga pelanggan. Maurus mengatakan bahwa air adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi makhluk hidup. Untuk itu, dalam rangka memahami tugas-tugas pokok Perumda dalam upaya memberikan pelayanan yang menjamin unsur kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan, maka pelaksanaan sosialisasi ini perlu dilakukan. Kami tidak terlalu berbicara banyak. Kami hanya menyampaikan beberapa penting berkaitan dengan tema peningkatan pelayanan. Yang mengalami pelayanan, saya percaya Bapak Ibu semua, kita sebagai masyarakat pelanggan, di dalam pelayanan itu ada unsur kualitas, mutu, ada unsur kualitas jumlah air, ada unsur kesinambungan, kontinuitas, artinya berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita. Terus ada juga keterjangkauan, sehingga secara ideal bahwa Perumda akan memberikan pelayanan yang bisa menjamin unsur-unsur kualitas, kontinuitas. Lanjut Maurus bahwa selama ini pelayanan sudah dilakukan, namun perlu peningkatan sebagaimana dinamika kehidupan masyarakat maupun sebagai pelanggan yang tumbuh dan berkembang, maka pelayanan juga harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sementara itu, Bapak Bernardus mengakui selama 40 tahun sebagai pelanggan, ia menilai pelayanan PDAM Tirta Kelimutu sudah maksimal, namun ia merasa kesian masih ada pelanggan lain yang sering mengeluh tentang pelayanan. Ia mengusulkan kepada Perumda ke depan perlu memperhatikan jaringan pipa khususnya sambungan rumah milik pelanggan yang sudah bocor dan berharap Perumda perlu peremajaan pipa. Jika tidak diadakan peremajaan maka air boleh keluar, tetapi pipa tidak diperbaiki maka air itu akan keluar dan merembes dari pipa yang sudah bocor karena termakan usia. RRI Ender Finisfula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 27 Mei 2025. Saya, Antonia Nona, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.